Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel, Neng Diayu Official. Pada video kali ini, aku mau ngebahas tentang stop ghibah muslimah. Nah, sebelum kalian tonton video kali ini, jangan lupa ya di like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku Neng Diayu Official. Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, baiklah, langsung aja sesuai dengan tema kali ini, yaitu mengenai stop ghibah wahai muslimah. Para muslimah yang berbahagia, pernahkah kalian melakukan ghibah? Ayo ngaku, pernah nggak? Pasti ada ya, pernah sesekali terselip ketika kita ngomongin orang, ataupun ya kadangan ya sesuai dengan fakta lah, inilah. Tapi tahu nggak sih, kalau ghibah itu bisa jadi sesuai dengan keadaan fakta. Ya nggak sih teman-teman? Terkadang kita nggak sadar loh, ya kita sering ngomongin orang misalnya, tiba-tiba ngomongin orang ini, itu, ya emang faktanya seperti itu, tapi itulah namanya ghibah teman-teman. Kalau seorang muslimah yang merasa tidak pernah ngomongin orang, Masya Allah sekali ya, berarti dia sudah terhindar dari ghibah. Dan itu berarti Anda sebagai seorang muslimah yang terhindar dari dosa ghibah, sekaligus benar-benar menjaga syariat Islam. Ya, dan itu berarti bisa sebagai cicilan kita masuk ke surga. Kadang ngeghibah itu bikin orang seneng. Iya, seneng cerita sana sini, ini itu. Bahkan kadang pun masih ada yang nyeletuk, hari tanpa ghibah terasa hampa. Sebelumnya, yuk kita cari tahu dulu kenapa sih ghibah itu dilarang dalam agama. Nah, perlu kalian ketahui kalau misalnya ada yang belum ngerti apa itu ghibah. Ghibah itu kalau bahasa gaulnya itu seperti ngegosip. Iya, yang sering orang bilang gosip-gosip itu. Dan perlu kita ketahui nih muslimah, bahwa menggosip itu sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Namun banyak sekali nih para wanita tak menyadari ini semua, karena ya emang kebiasaannya wanita kan, cerita sana sini, taunya menggosipin orang gitu kan. Padahal kan perbuatan ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan banyak dari wanita itu sendiri khususnya itu sangat menyukai gitu dengan pekerjaan ini. Terkadang kebiasaannya itu susah dihilangin ketika kita sering ketemu teman sama-sama wanita gitu, pasti gak ada yang namanya lepas dari yang namanya perumpian. Ya gak sih teman-teman? Coba deh, ayo ngaku. Ya begitupun juga aku gitu ya, terkhusus pasti ada terselip gitu, karena kan juga manusia biasa gitu. Tapi dari sini aku juga mau ya sama-sama kita saling mengingatkan teman-teman, bahwa ternyata yang namanya menghibah atau menggosip, ngerumpi itu ya sebisa mungkin harus kita kurangi. Nah teman-teman, kita sebagai wanita muslimah, semoga kita terhindar dari perbuatan tercela ini. Jangan sampai kebiasaan buruk yang satu ini menjadi kebiasaan kita. Perlu kita ketahui juga nih, kalau menggosip itu adalah perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan yang kurang terpuji dalam agama. Namun kebanyakan hal ini sudah memiliki pergeseran makna. Kalau dulu sih orang akan tersinggung jika dikatakan tukang gosip. Kalau ketahuan gosipin orang, pasti akan malu biasanya kan. Namun sekarang malah
menggosipin orang itu merajalela, sampai-sampai di stasiun TV banyak menjadi program, ya kan? Sehingga orang menjadi terbiasa untuk menggosipi, tidak ada rasa malu sedikit pun lagi. Yaitu seperti contoh tadi, hal ini terbukti gitu, seperti stasiun televisi yang terus menggosipi para selebriti. Nah, jadi pada video kali ini teman-teman, aku mau sama-sama kita belajar untuk bisa mengurangi yang namanya ghibah ini. Karena ghibah dalam Islam itu sudah diajarkan juga bahwa ada larangannya. Dan seorang sahabat pun pernah bertanya nih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa sih ghibah itu?" Dan beliau pun menjawab, ghibah itu adalah membuka keburukan orang lain. Dan sahabat pun bertanya lagi, kalau memang keadaannya benar bagaimana Rasulullah? Dan Rasulullah pun menjawab, kalau keadaannya benar itu berarti ghibah, tapi kalau misalnya keadaannya itu salah atau tidak terbukti berarti berdosa. Dan ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari teman-teman. Dan dalam Quran pun dijelaskan nih teman-teman, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, bahwa Allah sangat tidak menyukai bagi orang yang melakukan ghibah. Nah, dalam hadis lain pun diterangkan nih mengenai ghibah juga. Dan ini dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud. Dikatakan bahwa pada malam Isra Mi'raj, aku melewati suatu kaum yang berkuku tajam yang terbuat dari tembaga. Mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka sendiri. Lalu aku pun bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka? Malaikat Jibril pun menjawab, mereka itulah yang suka memakan daging manusia, suka membicarakan dan menjelekan orang lain. Mereka inilah yang gemar untuk berghibah. Nah, sangat ngeri sekali kan teman-teman, dalam hadis riwayat Abu Daud ini, bahwa ternyata menggibahi seseorang atau menggosipi seseorang itu sama saja memakan bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, begitulah teman-teman hukuman bagi orang yang menggibah. Astagfirullah. Maka dari itu, kita, apalagi seorang muslimah, itu harus bisa menjaga lisannya agar jangan sampai kita lalai, tahu-taunya kita menggosipin orang. Kita sebagai seorang muslimah juga harus bisa menjaga sikap dan lisan kita agar kita bisa mendapatkan ridho darinya. Nah, gimana sih caranya agar kita bisa terhindar dari ghibah ini? Yuk, simak. Nah, tentunya kalau kita ingin bisa terlepas dari ghibah, kita harus bisa mengontrol diri kita dan lisan kita. Kita harus mikir ini, benar gak sih yang aku omongin ini gitu? Apakah yang aku omongin ini nanti berdampak untuk perbuatan yang tercela satu ini, yaitu ghibah? Nah, jadi sebisa mungkin kita harus bisa mengontrol nih. Artinya kita harus bisa mengontrol ketika kita sedang berbicara. Nah, adapun cara lainnya untuk bisa menghindari ghibah, yaitu kita berbicara dengan melakukan zikir dalam hati kita. Hal ini agar kita bisa mengingat Allah Ta'ala terus-menerus, dan kita akhirnya bisa mengontrol diri kita nih dari pembicaraan kita. Apakah kita bisa terhindar gitu dari membicarakan orang lain ataupun untuk menghibah. Selain itu, cara lainnya yaitu kita harus bisa percaya diri. Maksudnya apa sih? Jadi biasanya orang yang kurang percaya diri itu biasanya bisa saja terhanyut dengan pembicaraan orang lain. Jadi ketika orang lain membicarakan temannya atau yang lainnya, kita bisa terhanyut gitu. Jadi jangan sampai kita terhanyut dengan pembicaraan yang akhirnya membicarakan orang lain ataupun berghibah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita juga bisa belajar jadi diri orang lain. Maksudnya apa sih
Nah, jadi maksudnya kita harus bisa memahami ketika seseorang yang kita akan bicarakan atau ya seseorang yang akan kita bicarakan gitu ya. Nah, bagaimana sih kita harus bisa memahami perasaannya? Apakah perasaannya akan bagaimana gitu kan ketika seseorang itu atau teman itu sedang dibicarakan? Dan apakah kita juga harus bisa merasakan bagaimana sih perasaannya kalau misalnya diomongin sama orang gitu kan. Nah, pasti ya merasa nggak enak gitu kan diomongin orang gitu. Jadi anggaplah kita kalau mau menghindari gitu ya dari menggosipi orang gitu atau menggibah gitu ya, jadi kita harus bisa menjadi diri orang itu. Nah, cara yang terakhir yaitu mendadak tuli. Jadi ketika kita ada seorang teman yang ingin membicarakan orang lain, kita bisa juga nih untuk mendadak tuli ataupun bisa untuk lebih mengingatkan teman kita bahwa kita harus memikirkan perasaan mereka yang digosipi itu atau yang dibicarakan itu. Nah, itu penting banget sih, intinya saling mengingatkan ya teman-teman. Kalau misalnya aku ataupun kalian gitu yang ketika kumpul ternyata ngomongin orang, nah jangan sampai kita terhanyut dengan perbuatan tercela ini. Ya mungkin cukup dari video kali ini. Maaf apabila ada salah kata, apabila aku ada kekurangan ya dalam kataku, aku mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Dan jangan lupa video ini di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa di klik juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dah.